Pada pergantian abad ke-20, Angkatan Udara Amerika Serikat muncul dengan proyek ambisius yang lebih dikenal saat ini sebagai X-44 Manta. Pesawat ini menjanjikan masa depan teknologi siluman, namun pendanaannya dibatalkan pada tahun 2000. Muncul pertanyaan, apakah proyek ini menghilang dari radar selamanya, atau justru mengubah citranya menjadi pesawat tempur generasi ke-6 Amerika dalam program dominasi udara generasi, Next Generation Air Dominance atau NGAD? Pada pembahasan ini, kita akan mencari tahu jawabannya. Tidaklah mengherankan bahwa tim Lockheed Martin yang dikenal sebagai pengambil risiko dalam penerbangan. Perusahaan inilah yang memberi kita pesawat serang subsonik legendaris, F-117 Nighthawk, yang muncul di setiap bagian Call of Duty, serta C-130 Hercules, pesawat pengintai pemecah rekor SR-71, U-2 Dragon Lady, dan tentu saja, pesawat tempur F-35 Lightning II. Mudah untuk menyebutkan perangkat yang tidak dikerjakan oleh Lockheed. Karena perangkat tersebut muncul di hampir setiap proyek inovatif dalam bidang aerospace Amerika selama 50 tahun terakhir. Sebagai pionir di industri manapun, mereka terus mendorong batasan teknologi penerbangan. Memiliki banyak proyek dalam portofolio membawa risiko besar, yaitu kemungkinan bahwa sebagian besar proyek tersebut tidak akan pernah mendapatkan lampu hijau. Hal ini terutama berlaku dalam konteks Angkatan Udara Amerika Serikat. Salah satu proyek ini adalah X-44, pesawat multisumbu tanpa ekor yang juga dikenal sebagai Manta. Nama, Manta, tidak dipilih secara kebetulan, karena X-44 merupakan perwakilan dari keluarga X-Plane, serangkaian pesawat dan rudal eksperimental Amerika Serikat yang digunakan untuk menguji dan mengembangkan teknologi serta konsep aerodinamis terbaru. X-44 memiliki dua tujuan utama, yaitu menjadi pesawat manuver tanpa ekor yang hanya menggunakan vektor dorong untuk kontrol penerbangan utama. Guna mencapai kemampuan baru dalam hal kecepatan, efisiensi bahan bakar, dan manuverabilitas, serta membuktikan bahwa bentuk yang lebih sederhana dan murah dalam produksi struktur pesawat tidak kalah baik dibandingkan perangkat mahal. Sebagian besar dari seri X NASA tertarik pada X-44 untuk mentransfer beberapa konsep dan teknologi yang ditemukan dalam Manta ke platform udara Amerika Serikat yang ada, seperti F-22 Raptor dan F-15 Eagle. Dasar desain X-44 adalah pesawat tempur F-22, namun tim Lockheed Martin berusaha untuk menghindari pengulangan. Mereka membuat perubahan radikal pada badan pesawat yang sudah dikenal, hanya menyisakan beberapa elemen asli. Alih-alih menggunakan penstabil vertikal biasa, Manta menerima desain tanpa ekor, mirip dengan pembom ikonik Northrop B-2 Spirit. Keputusan ini diambil terutama untuk menjaga pesawat tetap tidak terlihat oleh radar musuh. Desain ini diharapkan tidak mempengaruhi kemampuan manuver pesawat, yang harus sangat mobile. Dengan nosel kedua mesin mengarah ke arah yang berbeda. Menurut majalah Angkatan Udara Amerika Serikat, tim Lockheed Martin telah mengembangkan dan menyediakan sekitar 6 badan pesawat yang berbeda yang menyerupai F-22 Raptor, namun layanan tersebut tidak menyetujui satupun dari desain tersebut. Meskipun demikian, versi draft Manta menarik minat NASA sebagai platform penelitian mesin dan badan pesawat. Desain sayap dibuat segitiga dan ekor dipotong, sehingga X-44 menjadi sangat berbeda dari induknya karena sayap delta. Tim Lockheed Martin juga berencana untuk meningkatkan kapasitas bahan bakar Manta secara signifikan, berbeda dengan pesawat tempur F-22 Raptor. Tim Lockheed Martin berusaha menguji versi F-22 Raptor yang lebih siluman dengan memperpanjang jangkauan tempur dan memperbesar sayap, sehingga dapat memasang lebih banyak senjata untuk target musuh, baik di udara maupun di darat. Namun, dengan banyaknya senjata di bawah sayap, pesawat itu akan mudah terdeteksi oleh radar musuh, sehingga mereka berupaya menyembunyikan arsenal tersebut di dalam kompartemen internal, mirip dengan pembom siluman Amerika yang terhormat. Daftar senjata yang diusulkan untuk X-44 Manta mencakup rudal udara ke udara jarak pendek A-9 Sidewinder, rudal jarak menengah A-120 AMRAAM, amunisi GBU-32 jam seberat 1000 pon, dan bom berdiameter kecil GBU-39 SDB. Selain itu, terdapat tangki bahan bakar seberat 600 pon yang terletak di bawah sayap Manta, serta meriam 20 mm yang akan dipasang di dalam pesawat. Kecepatan tertinggi yang diperkirakan dari X-44 adalah 1500 mph, dengan jangkauan hingga 1988 mil dan ketinggian operasional mencapai 49.000 kaki. Semua ini dimungkinkan berkat dua mesin Pratt dan Whitney F119 kipas turbo PW100 dengan afterburner. Masing-masing menghasilkan daya dorong sebesar 35.000 lb. Dengan karakteristik ini, X-44 tampaknya menjadi platform impian. Tenang, bersenjata lengkap,
dan sangat mudah bermanuver. Namun, meskipun memiliki serangkaian karakteristik yang mengesankan, pendanaan untuk X-44 berakhir pada tahun 2000. Pentagon kemudian beralih ke program lain yang lebih mudah dipahami, yaitu F-35 Lightning II, dan terus meluncurkan F-22 Raptor. Alasan keputusan ini sangat sederhana. Pesawat tersebut tampak lebih menjanjikan dalam hal produksi massal dan multifungsi. Meskipun tim Lockheed Martin mampu untuk sepenuhnya melepaskan proyek tersebut, elemen utama dari program skala besar untuk mengembangkan pesawat tempur siluman generasi ke-6 Amerika, NGAT, adalah pesawat tanpa ekor yang akan dibantu oleh drone CCA, juga dikenal sebagai pesawat tempur kolaboratif. Konsep Manta dapat berguna di sini. Karena meskipun Lockheed menganggap X-44 sebagai pesawat berawak, ia ideal untuk adaptasi terhadap misi tak berawak, kemampuan siluman dan manuver kompleksnya, menjadikannya kandidat terkemuka untuk digunakan sebagai UAV. Selain itu, sistem inframerah dan pelacakan yang menjadi musuh utama pesawat ini telah menarik minat besar dari Amerika Serikat selama beberapa tahun terakhir. Sistem ini mampu mendeteksi dan melacak bahkan ancaman udara yang paling tersembunyi, serta kebal terhadap sistem peperangan elektronik yang dirancang untuk mengganggu operasi radar dan emisi frekuensi radio lainnya. Ancaman terbesar bagi pesawat Angkatan Udara Amerika Serikat adalah kenyataan bahwa, berkat operasi pasif yang mereka tawarkan, pesawat tersebut mungkin tidak menyadari hingga detik terakhir bahwa musuh telah mendeteksi keberadaan mereka di wilayah udara. Meskipun demikian, Lockheed mempekerjakan profesional di bidangnya, sehingga mereka mungkin sudah menilai semua risiko yang terkait dengan sistem tersebut dan mengetahui musuh mana yang telah memperoleh teknologi berharga ini. Contoh bagaimana sistem ini dapat menipu adalah dengan memperkenalkan kemampuan canggih untuk mengontrol suhu pesawat. Sifat sistem ini, yang bereaksi terhadap radiasi inframerah target, berarti bahwa jika suhu dapat dikurangi sebanyak mungkin, maka pesawat tempur tersebut tidak akan terdeteksi. Selain itu, faktor cuaca juga mempengaruhi. Karena tidak semua pertempuran berlangsung di bawah sinar matahari yang cerah. Bisa saja terjadi hujan, kabut, atau kondisi pagi hari. Dalam situasi seperti ini, sistem tersebut dapat menjadi tidak berguna. Namun, pesawat tempur NGAT, sebagai kendaraan serbaguna yang tahan segala cuaca, akan dengan tenang menyelesaikan semua tugas yang diberikan dan kembali ke pangkalan. Jangkauan aksi yang meningkat juga dapat diterapkan pada pesawat tempur generasi ke-6 Amerika yang baru, yang langsung terinspirasi dari X-44. Angkatan Udara Amerika Serikat menunjukkan minat yang jelas terhadap dua versi Ngatan. Satu dengan radius pendek untuk operasi tempur di Eropa, dan satu lagi dengan radius panjang serta muatan yang mengesankan untuk wilayah Indo-Pasifik. Hal ini akan memungkinkan pelaksanaan misi jarak jauh di daerah yang memiliki kemampuan pengisian bahan bakar yang terbatas. Pertanyaannya adalah, apakah mungkin bahwa selama pengembangan Manta, tidak ada kendaraan yang memiliki jangkauan yang diperlukan untuk mengawal pembom kawan ke Pasifik jika konflik terjadi antara RRC dan Taiwan? Pertanyaan ini agak retoris. Hal utama yang sangat kurang dari Manta adalah kecepatan kemajuan ilmiah dan teknologi. Ketika pengembangannya berjalan lancar, hanya sedikit orang yang berani berbicara tentang penggunaan laser tempur langsung dari pesawat atau pengenalan kecerdasan buatan ke dalam kokpit. Pilot tidak akan memiliki batasan seperti itu, karena pesawat tempur Angkatan Udara Amerika Serikat seringkali digambarkan sebagai bagian dari keluarga sistem. Dalam sistem ini, meskipun pesawat memainkan peran sentral, mereka didukung oleh pesawat tak berawak, pesawat tempur kolaboratif, dan platform wingman setia yang dikendalikan melalui tim tak berawak. Dalam wawancara baru-baru ini terkait pengembangan lebih lanjut dari perwakilan NGAT, Angkatan Udara Amerika Serikat menekankan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, mereka lebih fokus pada cara misi dilakukan daripada pada platform tertentu yang dibuat hanya untuk satu tugas. Mereka tidak berpikir bahwa perangkat khusus itu buruk. Hanya saja, Angkatan Udara telah meluncurkan kapal pesiar rudal dari belakang C-17 sebagai bagian dari program Naga Cepat dan mendaratkan personel dari Teluk Bom B-24 selama Perang Dunia Kedua. Apa ide dari Lockheed yang akan diterapkan di pesawat tempur masa depan Angkatan Udara Amerika Serikat? Menurut Anda, apakah kita akan melihat perkembangan dari X-44 dalam pesawat tempur masa depan? Atau akankah cetak biru Lockheed tetap selamanya di bawah lapisan debu? Berikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di konten berikutnya.